Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 21 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau memperkenankan kami menemukan kedamaian dalam Yesus Kristus Putramu. Semoga kami semua patuh dan setia kepadanya, yang menjadi cahaya dalam perjalanan kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan Dikau berserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, ketika Yesus melihat kota Yerusalem dan menangisinya, Yesus bahkan meramalkan kota Yerusalem akan hancur binasa, karena mereka tidak tahu saat bila mana Allah melawatnya. Tentu yang dimaksudkan oleh Yesus di sini bukan hanya kehancuran secara fisik kota Yerusalem itu, tetapi terlebih kehancuran orang Yahudi di Yerusalem yang tidak dapat menerima kedatangannya, yang menolak Yesus dan akhirnya menyalibkannya. Memang cukup lama ada kesan bahwa kehancuran Yerusalem disebabkan karena mereka menolak dan membunuh Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu apa artinya ini semua bagi kita? Bagi hidup kita saat ini. Yerusalem juga dapat diartikan sebagai hidup kita, sebagai diri kita sendiri. Diri kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat Ia tinggal, sehingga kita dapat menyapa Allah sebagai Bapa kita. Karena itu, diharapkan dari diri kita sungguh dijaga bersih, menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, hidup kita tidak akan dihancurkan seperti kota Yerusalem. Tuhan tidak akan menangisi kita
karena kita menolaknya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita telah menerima Tuhan dalam hati kita, diharapkan kita juga dapat membantu orang lain, termasuk keluarga dan komunitas kita, untuk juga dapat menerima Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka pun diselamatkan dan bukan ditangisi seperti kota Yerusalem. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, ini semua adalah tugas kita sebagai umat Kristiani, untuk membantu agar makin banyak orang menerima Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan saluran rahmat Tuhan bagi sesama kita. Jalani hidupku ini tiada yang abadi, semua harta milik diri, tiada yang sempurna. Ku tangisi duniaku ini, tiada yang berarti, segala yang telah ku alami, tiada yang sempurna. Tinggal kota Yerusalem jadi suaka bahagia, dia naungan bagi cinta Allah Tuhan. Lihatlah Tuhan Maha Jaya duduk di tata mulia, bertabur cinta bagi kita manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.